Oke. Salah satu fungsi BPBD khususnya PTD penanggulangan bencana atau Pusdalop ya dikenal secara umum adalah sistem peringatan dininya. BMKG menaruh komputer khusus yang disebut dengan WRS, Warning Receiver System. Salah satunya berisi informasi mengenai kegempaan di Indonesia. Ini ada informasinya, contohnya seperti ini: gempa tidak berpotensi tsunami, kekuatannya berapa, lokasinya di berapa, kedalaman berapa, waktu kejadian berapa, seperti ini. Serta ini kekuatan MMI-nya. Jadi apabila gempa ini berpotensi tsunami dan khususnya terjadi di Bali, terdampak di Bali seperti itu, BMKG pasti mengeluarkan arahan. Dia juga akan mengeluarkan arahan yang disebut dengan tabel, bentuk tabel ya. Ada 3 level warningnya, yaitu awas, siaga, dan waspada. Seperti itu. Awas artinya ketinggian tsunami-nya diperkirakan di atas 3 meter. Siaga antara 0,5 sampai 3. Awas, siaga, waspada di bawah 0,5. Kalau yang ini tentang apa ini Pak? Yang ini? Ini kemarin ada simulasi kebetulan. Ini yang kejadian gempa waktu 2011, 13 Oktober 2011. Nah, ini cuma dibuatkan dalam bentuk peta saja. Jadi seperti ini, pusatnya di sini. Nah, cukup keras dirasakan, termasuk di Pusdalop sendiri cukup keras. Waktu 2011 itu ya? Nah, karena kekuatannya 6,8, kedalamannya dangkal juga. Syukur tidak berpotensi tsunami. Sempat juga menimbulkan kerusakan bangunan di beberapa tempat. Oh iya. Lalu apa kejadian tsunami yang di Provinsi Bali ini pernah ada kejadian sejarah nggak? Kalau dari sejarah itu mungkin awal 1900 atau sebelumnya ya. Itu berdasarkan catatan sejarah yang disebut dengan Kecer Bali ya, masalah BMKG yang lebih tahu itu memang kejadiannya itu diperkirakan di Bali Utara sebenarnya. Berdasarkan catatan yang diterima BMKG dari pemerintah Belanda, jadi dia terjadi di Bali Utara. Karena Bali Utara ini kalau terjadi sesuatu tsunami, waktu tiba tsunami di daratan itu sangat singkat, bisa sampai 5 menit. Beda dengan Bali Selatan. Di Selatan patahannya cukup jauh, mungkin rata-rata sekitar 30 menit. Jadi kalau di Bali Utara ini, daerah Buleleng namanya, itu cepat, lebih pendek ya lead time-nya ya. Paling cepat ya 5 menit. Jadi waktu respon reaksi masyarakat terhadap gempa bumi tsunami itu yang menentukan nanti. Kita punya sirine tsunami seperti itu. Sirine tsunami adalah sebagai wujud respon pemerintah untuk memberikan peringatan secara langsung kepada masyarakat. Jadi ada 9 titik sirine, 8 itu berada di Bali Selatan, 1 di Bali Utara. 8 di Bali Selatan. Nah, ini adalah komputer aktivasinya. Berarti untuk pencet suara sirine yang mana itu yang? Nah ini misalkan kita pilih sirinenya, misalkan dia terdampak di daerah Bali Selatan, cukup 8 sirine aja. Ini kan satunya di Bali Utara. Kita pencet, kita pilih tsunami. Jadi akan melakukan warning suara yang melengking keras seperti itu. Jadi aktivasi sirine ini cukup dilakukan oleh koordinator piket bersama operator IT. Tanpa harus menunggu persetujuan dari pimpinan. Masalah kecepatan seperti itu. Artinya koordinator. Memang kalau di daerah, wewenang untuk melakukan perintah evakuasi kan berada di kepala daerah, di kabupaten kota. Khusus untuk di Bali karena wilayahnya kecil, kesepakatannya itu di level gubernur. Dan kalau di Jawa kan di level kabupaten kota. Jadi setelah kita lakukan aktivasi, kita juga diseminasi melalui radio, telepon kalau masih hidup, internet, media sosial, medsos. Berarti ini juga lewat WhatsApp juga kita ada grup ya, berbagi grup, ada dengan BNPB pusat, ada dengan dunia usaha, ada dengan BPBD kabupaten kota, dengan wartawan juga Wapena. Sudah ada kelompok wartawan juga ya. Jadi informasi itu kita teruskan saja. Ada tahapannya, ada peringatan ini 1, 2, 3 sampai tsunami berakhir.
Setelah itu baru kita melapor ke pimpinan mengenai situasi kejadian. Itu secara garis besar ini yang Ya. radio. Kalau ruang radionya apa saja itu? Radio, bentar. Nah ini ada expertnya nih, Gus. Kita mau menyerangkan ruang radio nih. Iya, coba. Fungsi-fungsinya. Wah Dewi, tolong jelaskan. Nah ini ada temennya yang Oh iya, spesialis ini. iya. Jadi kalau ini radio SSB untuk komunikasi dengan Jakarta, biasanya kita roundtable kalau pagi jam 8 di sini, kalau sore jam 5, pagi sore aja sih biasanya kalau ini kita. Yang sama BNPB ya? Iya, sama BNPB. Terus kalau ini radio komunikasi kita biasanya dengan jejaring BPBD sekabupaten kota sebali. Itu aja sih. Kalau ini radio Petra kayaknya sekarang belum aktif kayaknya nih. Iya, iya. Iya. Terus itu aja. Terus kalau ini udah TNI Polri, SAR, BPBD Kota Denpasar, Morari, dengan sekarang ini dengan Pasebaya Agung sih ini. Oh. Kita yang di Gunung Agung Oh iya. untuk pantauan ininya Gunung Agungnya. Terus ini ada Satpol PP ini kayaknya aktif ya. Ini PMI. Indo yang di Badung. Ini kalau kita roundtable-nya pagi, sore, malam. Kalau malam jam berapa kalau malamnya? Kalau malam jam 8 ntar. Oh, bentar lagi ya? Iya. Oh, iya. Jadi panggil semua BPBD Sebali, Ya. sama BMKG bidang kegempaan, BMKG cuaca, lanjut ke Pasebaya Agung. Oh, oke. Tapi melalui frekuensi yang Yang Pasebaya itu ya? ya. Itu yang dilaporkan yang setiap itu apa saja dari masing-masing itu? Kalau dari masing-masing BPBD dia kan biasanya cuaca, terus terkait situasi, sama kalau ada informasi kejadian biasanya diinformasikan melalui radio. Kalau yang ini apa ini Pak? Pelaporan apa ini? Kita laporan ini untuk dikirim ke grup kita, terus yang ini yang untuk kita. Kayak tadi kita pukul berapa? Tadi jam 17.45 ada kejadian, ada 33L itu kecelakaan. Kita informasi dari teman langsung, kita terima, langsung kita input di sini. Kecelakaan apa itu? Kecelakaan lalu lintas. Oh, lalu lintas. Ya, Oh, di iya, iya. bypass dan bagus mantap. Kita komunikasi juga ada di sini. Oke. So paling nanti persiapan apa namanya round table ya, round table ya untuk jam 8. Lalu habis round table selesai itu dilaporin ke Jakarta besok harinya atau malam ini? Kalau itu biasanya kalau malam, kalau kejadiannya malam ya besok paginya. Oh, oke. Itu kan dari Pusdalop yang punya wewenang Oh, iya. melaporkan Oke. melalui media yang ada, entah email, misalnya. Oke. Berarti tinggal persiapan yang jam 8 itu ya? Iya. Ya, oke. Kalau yang monitor ini apa ini monitor? Nah ini saya kurang. Pak Rio, ini komputer apa ya? Bantolan. Oh yang itu dulu tuh punyanya satu komputer servernya Radio Tetra. Oh, dia Oke. Karena sudah pindah ke ada khusus ya Radio Tetra. Oh, radio Petra ya. Tetra. Sudah digital ya. Oke. Karena layar
besar ini. Oh, dari BNPB-nya. Ya, BNPB yang sudah tahu itu punya. Telkom kan ada yang memantau live. Oh, iya. Di ini Gunung Agung kan. Ya. Kita memantau di CCTV lokal kita, website kita nih, website BMKG jadi seperti itu. Jadi tampilannya situasional, yang mana yang urgent itu yang kita tampilkan. Ini data-data statistik, data yang kejadian yang kita yang tahun lalu ya, yang 2019 ya kemarin ya. kontak personal juga ini situasional juga. Itu. Kalau ini apa daftar apa saja ini yang Nah ini katalog daerah rawan ya, ini dari BNPB juga, ada rawan banjir, gempa bumi, kekeringan, tanah longsor. Nah itu kan BNPB yang mengeluarkan, kita tinggal download aja kita pilih. Oke, Per desa ya, per kabupaten ada desa. Oh, oke. Berarti untuk apa saja? Apa tanah longsor, Longsor, kekeringan, banjir, kekeringan, tanah longsor, tsunami ya. itu serta dari PPMBG. Terakhir kan daerah bahaya radiusnya kan 4 kilo dari pusat Gunung Agung. Ini yang lama ya kayaknya atau yang terakhir ini. yang terbaru. Ya. Artinya belum diperbarui dari 2018. Kan radius bahaya, zona bahaya yang nggak boleh ada aktivitas kan 4 km. Lalu yang apa? Yang dari desa-desa yang terancam ini yang sudah ada kayak desa tangguhnya itu mana aja? Itu ada listnya nggak? Di bidang 1 kita. Oh, bidang 1 ya. Oh ya. Kalau Pak cepat misalkan masuk pagi, nah keliling ke bidang 1, bidang 2, bidang 3, masing-masing tuh. Oke. Yang 1 kan kesiapsiagaan, Ya, yang 2 keluarga datang, bidang 3 rehabilitasi. Oke. Kita pemantauan CCTV, tapi karena sudah ada itu kita Fokus yang di sini aja ya. Sama apa namanya untuk yang MHEWS-nya yang dari apa pastikanannya itu apa punya akses landslide itu ya, yang multi hazard early warning systemnya yang dari BNPB itu yang apa ada yang sampai ada kalau ada warning ketika desa itu nanti bisa muncul itu terkoneksi nggak dengan itu? Apa namanya itu ya? Apa namanya? Pada aplikasinya ada. Iya MH itu MHEWS BNPB tapi gitu. Kalau kita sementara yang rutin itu kita dengan peringatan dini BNPB ada di sini. Lebih ada grup peringatan dini, nah ini dia. Bisa kita di sini dan cepat dikasih tahu mereka. Oke. Peringatan dini BNPB. So lebih ke itu berapa anggotanya siapa aja itu yang di peringatan dini BNPB? Rata-rata nih BPBD kabupaten kota, provinsi, nggak provinsi pas Jatim. Oke. Oh yang ini ya, berarti itu mulai dari sini ya. So dapatnya dari apa? Dari website ini ya. So lebih distribusi lewat apa WA. Dulu kita punya sih namanya Inatius itu loh Oh ya. Inaware. Oh Inaware itu dipakai Inaris. enggak atau? Dipakai ya, cuma dia kan sifatnya kan artinya dia kan lebih kalau ada kejadian diinput sama adminnya baru keluar ya di kalau ini kan lebih cepat ya. Ya. Artinya itu kalau Inaris itu kan kalau ada kejadian orang input kelihatan secara global berapa ada korban, apa saja sudah dilakukan dan seperti itu. Nah, secara lisan detailnya rata-rata di sini. Oke. Lebih fokus ke situ ya. Jadi emang ya terkoneksi. Kalau yang apa sirine untuk yang ini berarti ini ya yang ini lokasi sirinenya di sini. Oke, masing-masing daerah ya. Lokasi sirinenya jadi setiap tanggal 26 ini di testing kemarin. Ini ada di setiap tahun dipelihara oleh HPBD provinsi. Dan kita juga punya peta evakuasi tsunami. Untuk berapa wilayah itu peta evakuasi kita tsunami? Kita punya 35 peta. Nah itu ada yang dibuat oleh provinsi, ada yang dibuat oleh kabupaten kota, ada yang dibuat oleh
NGO, PNI juga ada. oke, ya, ya, Jadi ya. kita kumpulkan. Jadi isinya dari peta itu adalah daerah bahaya terdampak tsunami harus dihindari, Ya, ya, ya. arah evakuasi serta tempat evakuasi. Sudah Kita berarti prosedurnya. ditentukan oleh itu ya. So Jadi artinya pembuatan peta ini harus melibatkan masyarakat karena kan mereka yang ngerti detail ya lokasi segala. lokasi daerahnya seperti itu. Ya, ya, ya. Oke. Jadi Berarti untuk 35 peta ya. ya Tingkat desa ya. ada yang tingkat kecamatan, ada yang desa, ada yang kawasan seperti ITDC itu kan kawasan itu. Kawasan ITDC. Kawasan Lopina juga ada namanya. Kawasan wisata Lopina. Oke, so benar-benar disiapin ya. Kita ya siapkan secara Kalau bertahap. jumlah yang daerah yang tsunami berapa desa itu? Nah, di situ dari BNPB ya sudah menentukan ya. Oh, yang di peta itu tadi ya. Cuma kan kalau untuk tsunami kan kalau Pak bisa baca di buku peraturan Kepala BNPB nomor 2 tahun 2012 kan Ya. kajian risiko bencana, Ya, ya. kan memang tsunami itu masih belum ada standarisasinya untuk standar daerah bahayanya itu loh. Ya, 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 ya. Kayak contohnya PPMBG punya peta bahaya sendiri, BNPB punya sendiri, GIZ Jerman. Oh, yang punya ini sendiri. ya. Nah, yang biasa Jerman termasuk dulu yang awal-awal membantu Pusdalo Bali. Kita termasuk dengan Palang Merah Prancis. Nanti juga yang sama-sama membantu Pusdalo Bali mulai gedung ini. Gedung mereka ngasih kita peralatan, Ya, ya, ya. komputer, cuma sekarang kan sudah berganti karena sudah di atas 5 tahun. Kita Ya, ganti ya, ya, komputer ya. mereka. Peremajaan. Termasuk juga pelatihan-pelatihan di awal mereka juga memfasilitasi Palang Merah yang Prancis. itu. Kalau SOP itu seperti apa saja yang di Pusdalop sini? Ada SOP peringatan dini, ada SOP harian, ada SOP gempa bumi. Mungkin ada di kopi Pak ya, ada itu. Oh iya ya, kalau nanti di share. Ada peringatan dini juga ada. Oh, iya. Seperti itu. Di share aja nanti kalau ada soft copy-nya Ya ada semua. sama apa namanya? Nanti SOP. Rencana kontingensi itu pada dibuat ini nggak di sini tuh? Ada, itu di bidang 1 juga. Oh, di bidang 1 ya. Ini rencana tahun ini kalau nggak salah yang mereka membuat, karena kan kita punya rencana penanggulangan bencana RBB itu kan setiap 5 tahun sekali di review. Ya, 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 ya. Kalau tidak salah tahun ini dalam proses pembuatan rencana kontingensi. Maksudnya mungkin rencon. Nah, itu kan sesuai dengan biaya ya. Ya, ya, ya. Masalah kemarin sudah ada beberapa rencon yang dibuat seperti Gunung Agung. Gunung Agung Song, sudah ada ya. Ini termasuk kan peta-peta juga. Oh iya. Coba bisa menjelasin itu peta apa saja di situ? Peta bahaya tanah longsor. Jadi standarisasi pembuatan petanya kan yaitu DPK itu yang nomor 2 2012 tentang kajian risiko bencana kan. Ya, ya. Itu kan ada detailnya. Jadi standar kayak ini peta longsor. Di sumber datanya itu dari zona kerentanan gerakan tanah itu kan Kementerian SDM kan. PMBG itu ya. Terus ditambah dengan kemiringan lereng. Ini kalau yang peta banjir. Kalau berarti membaca wilayah yang rawan yang mana itu? Tinggal nanti kan Oh, yang pakai merah peta itu ya. sampisasi. Ini kan karena ini level provinsi kita cuma lihat per kabupaten kota ya. Oh ya, so Nanti detailnya kan ada di. daerah sini nggak begitu rawan ya, aman ya. Kalau Denpasar ada, kalau dataran rendah. Kalau Bandung di atas saja. Semakin atas itu banyak pegunungan itu longsor. Ya bukit itu. Jemberangan atau Bali pernah longsor yang makan korban pernah. Oh iya ya, itu bahaya. Ini yang banjir. Banjir ini sumber datanya kan memang yang paling lumayan menghabiskan di membuat peta itu ya peta banjir nih lumayan. Karena dia kan ada data rawan, artinya suatu tempat mungkin rawan banjir secara peta tapi ternyata selokannya bagus, ternyata tidak banjir kan ada yang seperti itu kan. Ada tempat yang tinggi mungkin karena selokannya gimana bisa dibilang tempatnya bisa banjir dibilang seperti itu. Soalnya daerah yang rawan-rawan ini ya. Iya. Artinya kalau yang hijau mungkin
tidak terlalu ada kenangan modelnya seperti itu. Iya, iya, iya. So, kalau banjir bandang ada juga atau? Banjir bandang ada, cuma kita tidak print ya. Artinya data itu kita peroleh dari pusat ya. So pusat yang bikin ya. Pusat sempat membuatkan kita rencana penanggulangan bencana gitu. Ya. Sampai yang berlaku sampai 2019, makanya Oh, sekarang proses revisi apa? sih di tingkat provinsi ya. Mereka dibantu oleh pusat. Kalau apa namanya keterlibatan kayak kampus itu ada nggak untuk penyusunan Kalau apa secara kajian sama apa? secara aturan pusat memang diarahkan kalau membuat rencana penanggulangan bencana kan termasuk dalamnya pembuatan peta bahaya, peta kerentanan kapasitas dan sebagainya itu melibatkan unsur akademisnya. Perlu. Masuk kampus-kampusnya seperti itu. Ya, ya. Cuma standarisasinya tetap berpedoman pada peraturan kepala BPBD-nya seperti itu. So fokus pada perka-perka itu ya. Ya, jadi saya dulu tinggal dibaca aja. Bisa. Penanganan kalau ada hoax di masyarakat gitu. Oh, biasanya kalau kita hoaxnya itu apa, kita cari informasi sebenarnya seperti apa. Misalkan kayak dulu kan pernah Gunung Agung bilang letus, ternyata pengungsinya sudah sampai besar. Kita akan tentu koordinasi dengan PPMBG, Kabupaten Karangasem juga. Data yang sudah kita dapat, kita buat press release seperti itu. Itu baru kita sebarkan lewat website, lewat media sosial dan sebagainya. So, kalau untuk hoax sudah ada SOP-nya nggak atau cuma secara detail belum, cuma artinya kita punya prosedur data dan informasi saja, triangulasi data itu seperti itu. Jadi so kita, cuma apa meng-cross check sama verifikasi ya, bagian dari apa proses push-download pelaporan dari masyarakat. Oke. apalagi saat contoh waktu Gunung Agung itu lumayan juga mana hoax yang timbul itu kan bahwa Pulau Bali ini sudah hancur istilahnya, sudah terdampak semua, padahal kan radius dari waktu itu kan cuma mungkin terbatas punya saja itu kan terbatas, tapi dari sisi lahar atau apa kan terbatas. Cuma hoax yang berkembang sampai wisatawan itu kan sempat takut, mereka nelpon langsung, kadang kedutaan besar juga langsung nelpon sini ya. Mau nggak mau kita harus bisa bahasa Inggris juga. Iya Walaupun benar. ya patah-patah sedikit. So mereka tuh pasti apa minta informasi ya. Ya betul. Kalau apa penanganan khusus untuk turis itu ada nggak ini di Pusdalops atau apa namanya? Kalau atau turis, melibatkan pihak pariwisata gitu? pasti kita libatkan. Pasti kalau kejadian itu misalkan kayak contoh simpelnya ada perahu tenggelam, pasti konjen itu nelpon di sini. Kita koordinasi dengan SAR, apakah ada korbannya warga negara asing, kalau ada pasti kita teruskan ke konjennya masing-masing. Artinya dalam penanggulangan bencana tidak mengenal warga negara asing atau apa, cuma saluran informasinya kita teruskan ke mereka seperti itu. Kadang kan kalau terjadi sesuatu kan konjen itu pasti cepat mengevakuasi warganya, misalkan terjadi di Bali, keluar rute mana ke Surabaya mungkin lewat ferry dan sebagainya. So, sudah mengatur apa kayak kontingensinya apa plan rencana keduanya. Setiap konsulat itu sudah punya rencana masing-masing. Untuk evakuasi apakah lewat apa bandara atau Ya. lewat laut ke Surabaya atau ke Lombok? Pasti mereka kan tidak ingin warga negara asingnya lama-lama di sini. Jadi mereka berusaha membawa ke negara yang masing-masing. Sudah ada apa persiapan dari mereka juga ya? Ya, mereka pun sering datang ke sini berkunjung audiensi. Setiap ada perwakilan perubahan personal kedubesaan tuh mereka pasti datang ke sini, duta besar sendiri datang. Ya. Berarti ada pergantian ya. Respon mereka cukup bagus lah sih. Berarti kalau apa ada kepala dinas dari lembaga lain ganti itu pada lapor ke sini enggak atau? Artinya mungkin mereka bertamu, silaturahmi, kita pun juga pasti. Konsulat Amerika, konsulat Australia. Taiwan juga ke sini. Bukan konsulat, mereka apa istilahnya perwakilan dagang ya. Oke. Chamber apa kamar dagangnya. Karena mereka kan tidak kita tidak punya hubungan diplomatik ya. Cina cuma satu. Kalau apa yang kewaspadaan untuk apa namanya yang virus dari apa namanya corona itu gimana itu kesiapsiagaannya? Ini sektornya di dinas kesehatan. Ya. Artinya kita koordinasi dengan dinas kesehatan.
kan risknya sangat tinggi ya. Iya, Kalau iya. dari sisi teman-teman ini kan ISF ini tidak punya peralatan yang memadai untuk penanganan seperti itu. Jadi intinya tetap di dinas Kesehatan. sama rumah sakit Sanglah. Oke. Oh, sudah pada ini ya, apa? Yang penting apa sudah saling waspada ya. Ya, intinya Hmm. itu memang perawatan kalau Pusdalop ini dari sisi penganggaran biaya perawatannya yang besar. Merawat sirine, merawat peralatan IT. Oh ya, berarti itu apa yang untuk sirine sama yang ini itu sudah tanggung jawab provinsi semua atau Provinsi. dibagi ke kabupaten kota gitu? Provinsi. Oh, semua walaupun apa lokasinya ada di beberapa kabupaten kota, karena tapi kan- seluruh maintenance masih di provinsi ya. Karena udah evakuasinya khusus di Bali itu di provinsi. Kalau di Jawa mungkin di kabupaten kotanya. Oke. Tapi di luar Bali untuk sirine maintenance-nya masih di BMKG gitu kan. Oh, yang di luar Bali ya. So hanya Bali yang apa kayak ambil alih apa Ambil alih, untuk ya, apa pembiayaan sama itu. So kayak ada desentralisasinya ya. Memang kan pariwisata, kepadatan dan sebagainya. Oke. Ya, menarik. Sistem informasi kebencanaan ya. Ya, Itu di semua kabupaten kota juga pegang ya atau? ya, mereka punya user sendiri, jadi kita kontak data kebencanaan. Nah ini kabupaten kota juga menginput mereka masing-masing. Jadi seperti itu, misalkan Badung menginput. Nah, kalau kita di laporan piketnya, ya kalau kita nih setiap hari, setiap piket Persib itu kita input laporan piket. Oh, oke. So sudah masuk sistem ini ya. Di sistem, artinya kabupaten kota kan punya data kebencanaan sendiri, kita provinsi punya. Ya. Kadang kabupaten kota kan karena mereka pun keterbatasan SDM atau kejadian bencananya belum selesai, data itu mereka belum input di sistem ini, mungkin bisa besok atau 5 hari. Makanya untuk mencegah kekosongan data, kita setiap piket kan menelpon kabupaten kota. Ya. Lewat telepon, lewat medsos, atau lewat radio. Misalkan ada kejadian data awal, itu yang kita input ke laporan ini. Itulah data awal yang kita punya di tingkat provinsi kalau diminta oleh pimpinan atau wartawan. Ya. Karena kalau menunggu dari kabupaten kota, kadang mereka belum input. Iya. Bisa jadi karena mereka sedang di lapangan, itu petugasnya pun di kabupaten kota pun kadang personilnya masih terbatas. Iya. Apalagi kalau malam mereka kan turun ke lapangan semua, baru besok paginya baru diinput datanya. Iya. Jadi supaya tidak ada kekosongan data itu, kita input dulu di laporan piket. Nanti data final yang dipakai adalah data dari kabupaten kota. Data finalnya ya. Data finalnya. So finalisasi satu kejadian itu nanti semua data dari kabupaten kota itu yang dipakai terakhir. Ya, Selama belum final kita masih bisa input berdasarkan radio dan segala macam. ya, itu namanya data laporan piket. Jadi nanti pengembangan tahun ini termasuk logistik di bidang 2 kan yang menangani. Bidang itu data stok, peralatan yang dipunya, apapun itu masukkan ke sini juga. Kabupaten kota pun sama, mereka menginput stoknya. Jadi kita bisa tahu stok-stok apa yang ada di gudang kabupaten kota itu. Masuk data relawan juga nanti diupdate ya. So akan terintegrasi dalam sistem ini ya. Pengembangan tahun ini 2020 ya. So mulai dari personel, kejadian, stok logistik sampai ke relawan ya, itu nanti akan terintegrasi dan itu dikelola di provinsi, tapi juga sampai ke cabang-cabang juga akan diberi akses. Kota, mereka juga menginput. Ya, kabupaten tempat kota. mereka. Berarti nanti itu bisa ketahuan di provinsi ada berapa, di kabupaten ini ada berapa gitu. Ya, So lebih artinya satu portal untuk nih. mencegah, kadang kan di tingkat pusat pun punya aplikasi sendiri. Di provinsi punya, kabupaten kota juga punya. Makanya kita di provinsi ini syukurnya ada kesepakatan kita pakai ini. Kita distribusikan. Berarti yang data yang di pusat juga beda lagi intinya sistem ininya. Pusat kalau nggak salah pakai DB mereka kan. Pakai DB. Oh, Iya. tapi DB cuma sebatas kejadian aja kan, enggak? Ya, artinya kita pun kan setiap laporan piket ataupun kadang kita pun lapor ke pusat. Kalau ada kejadian kita email ke pusat. Teman-teman
di pusat, pusdakinya masih mereka nginput ke aplikasi ini kan. Memang itulah artinya emang terlalu banyak aplikasi itu malah jelek kadang. Iya Kita benar. pun bingung, ada Inawe, ada Inari sini. Aduh bingung kadang-kadang. Karena kita kedapatan personil kadang mau monitor aplikasi yang sebegitu banyak kita nggak mampu terus kan. Ini pun grup yang terlalu banyak pun kadang-kadang kita nggak bisa respon semua kan cepat. Karena terlalu, apalagi kalau Nah, saat ini seluruh yang berkaitan dengan kebencanaan ada berapa grup ini di provinsi ini? ada Gunung Agung, khusus Gunung Satu, Agung. ya. Ini khusus internal kita. Ini operator radio se Indonesia. Ya, Ini BPBD se Bali. oke, ya, Dengan BPBD pusat. ya. Ini Badung, khusus Kabupaten Badung. Ini wartawan. Ini Bagaimana Tangguh ini isinya dunia usaha juga. Ya. BPBD provinsi internal termasuk Ya. siap siaga ini dengan dunia pariwisata, hotel, Ya. seperti itu, restoran. Ya. Gunung Agung, ini Persebaya nih teman-teman relawan radio yang Oh, radio, ya benar-benar. Kemarin aku ketemu si Pak ini apa namanya? Yang di Pasubaya. siapa ya, lupa ya namanya. Aduh, lupa juga. Ini Pak Wis. Iya, ini Pak Wisma sebagai operator telepon. Dia melakukan koordinasi dengan kota-kota. Jadi hasil pemantauan itu nanti kita masukkan ke SIK itu. Oh, ini hasil apa? So, dia tuh dari telepon ya. Nah, nanti dimasukkan sama operator database. Nah, kebetulan temannya lagi keluar. Operator database itulah yang memindahkan. Yang keketik apa? Dari hasil tulisan tangan diketik. Ya, karena bapak-bapak ini kan ya maklum lah sudah. Tidak semua mereka Ya menguasai sesuai itu. kapasitas saja. Intinya daripada data itu kita pakai lebih baik teman-teman yang memang punya tugas ya. Jadi dimasukin ya. Nanti hasil setiap kita selesai tiket, output PDF-nya kita kirim ke pimpinan. Pimpinan dibaca di sana. Kecuali yang sifatnya urgent, kita langsung WA di grup. Kalau ini kan sifatnya harian, mungkin pohon tumbang itu kan udah biasa. Kalau pohon tumbang yang menimbulkan korban atau apa ya. Iya. Menarik. Cukup banyak grupnya ya, cukup banyak. Grup, makanya kita Dan berusaha. dan itu kan kemungkinan satu orang lebih dari satu kali kan muncul di satu grup itu kan. Bisa kita pun kalau kita mendistribusikan informasi ke grup, apalagi WA sekarang dibatasi kan 5 grup aja kan sekali. Oh, satu orang. Artinya sekali kita distribusi Iya. cuma 5 kan karena untuk mungkin hoax, mencegah hoax. Iya. Itu juga makan waktu ya, belum lagi kita ke Facebook, ke Twitter, ke Instagram tuh. Berarti ini dari komputer ini semua ya atau dari mana aja bisa. Oh, oke. Cuma operator yang saya sendiri sama operator database, sisanya kan bapak-bapak ini tidak terlalu. Mungkin mereka membantu di Soal database sama koordinator ya yang paham. operator IT lah dibilang perangkap. Kalau bapak-bapak itu biasanya di telepon, fax email, itu mereka bisa. So, apa Memang namanya? SDM yang paham komputer lah lebih banyak yang masuk di dalam. Iya. Kemarin juga sama yang apa namanya waktu di PVMPG, mereka juga apa namanya sekarang syarat untuk masuk itu yang penting paham komputer dulu itu, Iya, kemudian itu sama wajib apa network atau apa jaringan atau elektro gitu, so bisa paham apa namanya listrik-listrikan gitu. Generasi yang angkatan zaman Pak Orde Baru lah. Berarti lah. Iya. Sudah ada yang So, yang lucu kalau di PVMPG, yang orang-orang gunung api sudah dibekali kemampuan komputer, tapi yang orang-orang longsor masih orang-orang lama gitu. So, untuk update tentang longsor masih agak berat di PVMPG-nya. Iya. Dan apa masih terkesan apa terkotak-kotak. Oh, kita kan orang gunung api bukan orang longsor gitu. Artinya kita tuh sampai merekrut beberapa tenaga kontrak, artinya karena banyak yang pensiun seperti itu, kita ada tenaga kontrak yang khusus pengamatan komputer lah. Iya. Nah, kita di setiap grup didistribusikan satu-satu orang. Karena memang jawabnya banyak. Nah, ini teman-teman YSR sudah ganti shift. Nih. Jam 8. Oh, jam 8 nih yang ganti. Nah, jam 8 roundtable, nah bisa direkam. Oh, sama internet juga fokus pada infografis gitu ya. Grafis. Media penyebaran. Saya fokusnya di pemetaan aplikasi ArcGIS. Dan ada ya setiap grup ada setiap orang diharapkan punya spesialisasi. Iya. Peta-peta ya aplikasi ArcGIS. Ada tugas tentang jamnya masing-masing ya. Ada.
video editing juga teman-teman ini kan kadang kan ada kegiatan apa gladi atau apa kan memerlukan video editing lah teman-teman IT lah operator IT lah. Ya. Memang multi job lah. Iya. Iya, orang bencana harus serba bisa ya. Mulai data ke bidang 1, 2, 3 dan sebagainya. Kita punya tanggung jawab khusus ya. Memang dituntut lebih ke penguasaan data dan informasi, termasuk pengolahannya, mungkin melalui desain grafis, melalui pemetaan, melalui media sosial dan sebagainya. Nah, kalau bedanya yang Pusdalop sama Pusdatinmas yang di BNPB ini berarti langsung di bawah Pusdalopsnya atau Pusdatinmasnya kalau ini? Kita secara struktural kita ini di bawah, tidak ada hubungannya dengan BNPB. Oh, BNPB ya. Ada. Kita justru di bawah Kemendagrinya. Oh, lebih ke Kemendagrinya ya. Ya, karena kita kan pemerintah daerah kan. Kita di bawah Kemendagri, cuma BNPB karena tanggung jawabnya di kementerian, pembinaannya juga ke kita ke BNPB. Jadi hubungannya ya lebih kepada pembinaan seperti itu. Koordinasi juga seperti itu. Jadi secara hierarki kita memang di bawah Kemendagri ya. Kalau pusatnya di level pusatnya. Iya. Waktu di Kemendagri kan ketemu dengan yang bagian bencana sana tuh. Ya ada dirjennya lah ya. Iya. Mereka tuh ada yang namanya standar pelayanan minimal. Itu SPM itu bagaimana penerapannya atau ada memang di setiap provinsi SPM-nya apa, kabupaten kota apa, artinya supaya tidak tumpang tindih juga ya. Misalnya kita kayak desa tangguh dulu kan provinsi yang membuat, nah sekarang diarahkan ke kabupaten kota karena desa itu menang dari kabupaten kota. So sudah juga ada kalau ada penanganan informasi kita butuh waktu berapa menit, nah itu sudah ada. Itu di Pampang di Sopir depan kan. Oh, di apa? Di Pampang di depan memang arahnya ya masuk waktu Jokowi kan nggak seperti itu kan, pemangkasan eselon mulailah mengarah ke kecepatan lah. Iya, harus serba cepat dan melayani. Slogannya BNPB kan salah satunya apa? Penanganan bencana cepat berbasis teknologi ya gitu kan. Artinya cepat yang berbasis teknologi. Iya. Mohon izin untuk makluman dan perhatiannya bagi pengguna frekuensi PDD pengendalian bencana daerah di Provinsi Bali. Jadi hari ini hari Senin tanggal 27 Januari akan kami laksanakan kegiatan rebel malam. Untuk informasi awal dari posko induk di Satpas dalam keadaan siap dioperasionalkan untuk personil lengkap, tim ESR ada 4 kru ambulan siap digerakkan dan personil lengkap. Untuk pantauan perkembangan dari tadi sore 2 kacamata sampai 20 kacamata saat ini informasi urgent. Jadi turun tebal pada malam hari ini yang bertugas saya sendiri Operator Ari Alfa Romeo Yankee 22. Untuk mempersingkat waktu saya lanjut untuk memanggil rekan-rekan yang ada di BPBD Kabupaten Kota. Yang pertama coba saya tuju rekan-rekan yang ada di BPBD Kota BPBD Kabupaten Karangasem. Kalau monitor Bosco Induk panggil. Sampai 12 paling 35 menit 13 terpantau cerah 14 kami 35 terjadi pohon tumbang pukul 13 lewat 30 menit. Laporan kami share melalui WA group demikian oleh BPBD 1 Karangasem. Sementara yang lainnya siaga 11 orang yang perkembangan kami kembalikan 35 Pusdalop Bali. Dalam bangsa untuk kemanusiaan beliau lanjut kembali 23. TKS rekan Freddy yang ada di BPBD Kabupaten Karangasem, kita sekensinya pada kesempatan broadcast malam hari ini 11.13 cerah. Tadi ada info pohon tumbang pukul 13.30 menit kita dan sudah di-share di WA group, nanti akan coba kami lanjuti. Untuk personel yang bertugas 11 orang TKS rekan Freddy
Salam kompak untuk kemanusiaan, silakan untuk 1123. Saya lanjutkan untuk memanggil rekan-rekan yang ada di BPBD Kabupaten Bangli, apa monitor posko induk Bangli. BPBD Kabupaten Bangli, apa monitor posko induk Bangli. Baik, kami lanjutkan untuk memanggil rekan-rekan yang ada di BPBD Kabupaten Kelungkung, apa monitor posko induk Bangli. Swastiastu, selamat malam. 11.10, 11.12, 11.75 diterima di BPBD Kelungkung. 11.28 Nelayan Suarte 11.15. 11.15, 11.10, 11.12 kami terima di posko induk Pak Wayan Suarte. Silakan untuk report pada malam hari ini kesiapsiagaan dan situasi keadaan di Kelungkung. 11.15 untuk informasi seputaran Kabupaten Kelungkung. 11.13 cuaca cerah. 11.25 lalu dan giat masyarakat normal lancar. Perencanaan malam ini atau Maret masih nihil. 11.15 diterima kembali posko induk, jadi 11.13 cerah, 11.25 lancar. Kegiatan aktivitas masyarakat berjalan dengan normal. Untuk kebencanaan pantauan dari rekan-rekan di Kelungkung masih nih. DKS untuk satu putaran personil yang menemani Bapak Suarte bertugas malam ini. 11 untuk informasi tambahan malam ini yang menemani Regu 3 berjumlah 5 personil dan Sabras masih keadaan baik. Siap operasionalkan apabila ada informasi urgent. Perkembangan lebih lanjut akan kami informasikan melalui frekuensi yang sama. BPBD Kelungkung izin 11.2 Antekat. Selamat malam. 11.15 TKS atas atensi dari rekan Bapak Suarte yang ada di Bangli. Regu 3 dengan 5 orang personil dengan Satpas baik siap dioperasionalkan. Silakan diperlanjut, salam kompak untuk kemanusiaan, silakan 23. Saya lanjutkan untuk memanggil rekan-rekan yang ada di BPBD Kabupaten Gianyar, apa monitor posko induk panggil. BPBD Kabupaten Gianyar, apa monitor posko induk panggil. Baik, tidak ada jawaban, saya lanjutkan untuk memanggil rekan yang ada di BPBD Kabupaten Buleleng, apa monitor posko induk panggil. BPBD Kabupaten Buleleng, apa monitor posko induk panggil. Baik, tidak ada jawaban, saya lanjutkan untuk memanggil rekan-rekan yang ada di BPBD Kabupaten Jembrana, apa monitor posko induk panggil. Swastiastu, selamat malam diterima di Rupul Dala BPBD Kabupaten Jembrana 11.10, 11.12 dengan 11.28 Murah Edi. 11.15, 11.10, 11.12 kami terima di induk rekan Edi 11.28. Silakan untuk report malam untuk situasi keadaan dan kesiapsiagaan personil yang bertugas pada malam hari ini. 15. Untuk sharing informasi di sekitaran Kabupaten Jembrana untuk malam hari ini 11.13 cerah berawan, untuk 11.25 lari lancar normal, dan untuk laporan kebencanaan dari pagi hingga malam ini Antuk Karel masih terpantau nihil. 11.15. 11.15 diterima kembali posko induk, jadi 11.13 cerah berawan, 11.25 lancar. Aktivitas masyarakat dalam keadaan normal. Kebencanaan pantauan dari tadi sore sampai malam hari ini masih kaah. Ini ada buta hujan. Lanjut untuk personil yang menemani dibongkar tadi. 15. Untuk informasi tambahan, regu yang bersiaga pada malam hari ini regu 3 dengan jumlah personil 6 orang didukung Sampas dan armada dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan. Apabila ada hal yang bersifat urgent akan kami 11.35 kembali ke posko induk. Salam kompak, salam tangguh demi kemanusiaan BPBD Kabupaten Jembrana dengan
1128. Baik, diterima kembali Posko Indo. Jadi tambahan 2003 memang orang personil dengan Satpas mendukung dalam keadaan siap dioperasionalkan. Silakan ke rekan Murah ini sama rekan-rekan selang kompak untuk kemanusiaan, saya siapkan. Silakan operasi 23. Saya lanjutkan untuk memanggil rekan-rekan yang ada di BPBD Kabupaten Tabanan apa monitor Posko Indo. BPBD Kabupaten Tabanan apa monitor Posko Indo panggil. Baik, tidak ada jawaban. Saya lanjutkan untuk memanggil rekan-rekan yang ada di BPBD Kabupaten Badung apa monitor Posko Indo panggil. Senior diterima BPBD Badung 1128 Gus Surya 1110 11 Kunti 1112 ganti 11.15, 11.10, 11.12 kami terima di Indo. Rekanku Gus Surya. Mohon izin untuk report malam hari ini untuk kesiapsiagaan personil dan Satpas apa di BPBD. Senior jadi langsung saja bongkar truk 1113 Kunti di Cerah Berawan di truk sebelah normal lancar, situasi aktivitas masyarakat berjalan normal, sedangkan untuk pembencanaan di pada malam hari ini jadi terpantau masih aman terkendali. 11.15 ganti 11.15 diterima kembali Posko Indo. Jadi 11.13 Cerah Berawan, 11.25 lancar. Aktivitas masyarakat berjalan dengan normal untuk perencanaan pantauan dari pagi siang sampai pagi hari malam hari ini masih nihil. Untuk personil yang menemani Gus Surya, bongkar. Senior jadi saja bongkar untuk kesiapsiagaan jadi jumlah personil Gujaga malam jadi berjumlah jadi Pribasa 3 orang pos Petang, 3 orang pos Sepian Sema, dan di Indo sendiri 4 orang personil. Jadi untuk Sarpras jadi sudah dilakukan pengecekan, jadi semua dalam keadaan siap dioperasionalkan. Jadi untuk sementara hanya itu dapat kami informasikan, senior. Silakan diperlanjut sebagai roda bawah di kompak dan tangguh selalu buat kita semua. BPBD Badung kembali siaga 1123. Selamat malam. TKS rekan Gus Surya yang ada di BPBD Badung atas atensi di kesempatan podcast malam ini. Silakan diperlanjut salam kompak untuk kemanusiaan bersama rekan-rekan yang bertugas pada malam hari ini. Silakan 1123. Saya lanjutkan untuk memanggil rekan-rekan yang ada di BPBD Kota Denpasar Komunitas Posko Indo. BPBD Kota Denpasar Monitor Posko Indo. Baik, tidak ada jawaban. Saya lanjutkan untuk memanggil rekan-rekan yang ada di Posko PMI Bali. PMI Bali apa monitor Pos Indo. Selamat malam rekan, diterima kembali oleh Rian di Posko PMI Provinsi Bali. 11.15, 11.10, 11.12 kami terima di Posko Indo. Rekan Rian silakan untuk report malam tadi. 11.15 dari informasi seputaran Posko PMI Provinsi Bali yang 11.13 terpantau berawan, personil jaga hadir 2 orang dan ditemani beberapa relawan. Untuk Ardian saat ini masih terpantau nihil. 11.15 diterima kembali Posko Indo. Jadi 11.13 saat ini kawan. Untuk personil jaga 2 orang lengkap dan ditemani beberapa rekan relawan. Rekan Rian yang ada di Bali depan apabila ada yang hujan silakan diinformasikan kembali di frekuensi. Silakan 1123 salam kompak untuk kemanusiaan untuk rekan yang ada di Bali. Bisa lanjutkan untuk memanggil BMKG bidang cuaca apa monitor Posko Indo. BMKG bidang cuaca apa monitor Posko Indo. Baik, tidak ada jawaban. Saya lanjutkan untuk memanggil BMKG bidang kegempaan apa monitor Posko Indo. BMKG bidang kegempaan apa monitor Posko Indo. Baik, tidak ada jawaban. Saya akan beralih ke frekuensi
untuk pemanggilan rekan-rekan yang ada di posko Persebaya Agung. Dimohon izin untuk meninggalkan frekuensi ini dan lanjut memanggil Persebaya di frekuensi yang berbeda. Selamat malam Persebaya Agung, Pak Monitor Posko Induk panggil. Selamat malam Posko Persebaya Agung, Pak Monitor Posko Induk panggil. Baik, panggil Poskindo Persebaya, selamat malam, diterima contoh di Poskindo Persebaya. Mohon izin untuk 1128 sebagai operator terputus tadi. Ya baik, Bapak dari Penanganan Bencana Provinsi Bali diterima operator contoh di Poskindo Persebaya, selamat malam. Selamat malam Bapak Santong yang ada di Posko Persebaya. Mohon izin untuk perkembangan dan pantauan rekan-rekan di Persebaya Agung seputaran Gunung Agung adik. Ya baik Bapak, langsung saya informasikan dari sektoran Poskindo Persebaya. Tadi dapat turun hujan lumayan deras untuk lalu lintas lancar bagian masyarakat karena terpantau waktu udah malam dah pulang ke rumahnya masing-masing. Untuk visual gunung tidak bisa teramati karena terpantau waktu udah malam. Baik Bapak, mungkin cuma hanya itu yang bisa saya sampaikan dari sektoran Poskindo Persebaya. Selamat malam. 11.15. Terima kasih rekan Santong yang ada di Persebaya Agung atas report pada malam hari ini. Sempat diguyur hujan deras, namun saat ini sudah ditarik kembali ke atas. Untuk aktivitas gunung, nihil bisa terpantau mengingat sudah malam. Oke, silakan diperlanjut. Salam buat rekan-rekan yang menemani. Salam kompak untuk kemanusiaan. Induk kembali 11.23. Baik, jadi informasi dari broadcast dengan rekan Persebaya untuk 11.13 di daerah pantauan 10 km jangkauan pos Persebaya sempat diguyur hujan deras, namun saat ini sudah ditarik ke atas kembali. Namun untuk visual gunung tidak bisa teramati mengingat hari sudah malam. Itu informasi yang bisa kami bagikan. Jadi untuk roundtable pada malam hari ini saya lanjutkan untuk memanggil jajaran Manggala. Yang pertama coba saya tuju BPBD 2 monitor Posko Induk panggil. BPBD 2 monitor Posko Induk panggil. Baik, tidak ada jawaban. Saya lanjutkan untuk memanggil PK1 monitor Posko Induk panggil. Tidak ada jawaban. PK3 monitor Posko Induk panggil. Baik, tidak ada jawaban. KL1 monitor Posko Induk panggil. Baik, tidak ada jawaban. Saya lanjutkan untuk panggil RR3 monitor Posko Induk panggil. Baik, tidak ada jawaban. Saya lanjutkan memanggil ke jajaran Pusdalop Bali. Pusdalop Bali coba saya tuju. Dalop 1 monitor Posko Induk panggil. Monitor 11.15. 11.15 senior. Mohon izin untuk arahan lanjutan dari pantauan Dalop 1 roundtable tadi. Sementara nih arahan apabila tidak ada yang roundtable nanti bisa di satu persatu. Demikian 11.15. 11.15 TKS senior kesalahannya. Yang tidak round pada malam hari ini akan kami lanjut satu persatu. Begitu informasi yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tambahan sebelum saya lanjutkan memanggil jajaran yang lain. Sementara BPBD 2 tidak bisa
bisa roundtable demikian ada sesuatu hal dan sementara tidak usah dipanggil. Demikian untuk sapras personil 11-15. 11-15 jadi dua ada kiat di roundtable. TKS untuk kesiapsiagaan kami sampaikan dari Induk untuk personil jaga dalam keadaan pertukaran untuk sudah masih berjalan pertukaran sip untuk rekan-rekan ISR dalam keadaan lengkap dan tadi pengecekan sarpras dalam keadaan siap dioperasionalkan untuk malam hari ini. Itu informasi dari Induk, sementara yang lain masih nihil adik. Terima kasih pada rekan Aris yang melaksanakan roundtable dan semua teman-teman yang ada di Rindu, selamat bertugas. Dan apabila yang selesai aplusan, hati-hati di jalan untuk menuju rumah karena ditunggu oleh keluarga. Demikian, dan terima kasih kepada jejaring semua dan rekan-rekan BPBD Kabupaten Kota Sebali sudah ikut melaksanakan roundtable. Demikian dari dalam 1-11 ketiga. TKS dalam satu atas arahan dan atensi pada malam hari ini. Silakan 1123, salam buat keluarga yang ada di Quebec. Saya lanjutkan memanggil Dalop 2 monitor posisi depan. Baik, tidak ada jawaban, saya lanjutkan memanggil Dalop 3 monitor posisi depan. Baik, tidak ada jawaban. Dalop 4 monitor posko depan. Baik, tidak ada jawaban, saya lanjutkan memanggil ke jajaran TRC. TRC 7 apa monitor posindo panggil. TRC 7 monitor posindo panggil. TRC 8 monitor posindo panggil. TRC 8 monitor posindo panggil. TRC 10 monitor posindo panggil. TRC 10 monitor posko induk panggil. TRC 13 monitor posko induk panggil. TRC 14 saat ini menemani saya di pos induk, jadi saya lanjut panggil. TRC 15 monitor pos induk panggil. TRC 17 monitor pos induk panggil. TRC 18 monitor posisi panggil. TRC 19 monitor posko induk panggil. TRC 20 monitor posko induk panggil. TRC 25 monitor posko induk panggil. Baik, berakhirnya panggilan di TRC 25, jadi roundtable pada malam hari ini sudah semua saya robek. Namun saya berikan satu kesempatan buat rekan-rekan di jajaran BPBD Kabupaten Kota dan jajaran Manggala yang belum sempat saya robek atau tertinggal dalam kesempatan roundtable malam hari ini tanggal 27 Januari 2020. Saya berikan kesempatan untuk menyampaikan informasi ke posko ini. Silakan masuk RR1, terima pos induk terunang. Selamat malam, rekan Ali. Di 11.15, jadi RR1 saat ini Quebec. Di 11.13 tadi terputus mungkin cerah berawan. Nah, tadi pantauan seputaran dan pasar cerah berawan. Mungkin ada tambahan atau arahan dari RR1 buat posko ini nanti. baik, untuk arahan mungkin ini kepada rekan-rekan yang bertugas untuk dapat bertugas kesehatan dalam kompak salah satu untuk kemanusiaan kondisi RR1 kembali
PKS RR1 atas atensinya pada malam hari ini. Salam buat saudara dan keluarga yang ada di dekat. Salam kompak untuk kemanusiaan juga saya ucapkan. Kembali saya berikan kesempatan untuk rekan-rekan di jajaran kabupaten kota dan Manggalang untuk menyampaikan informasi ke posko induk. Posko induk KL3. KL3 silakan masuk induk posko induk terus. Baik, posko induk dengan operator hari. Jadi modulasi posko induk diterima menggelegar tanpa aming dan beraming. Sebaliknya rekan ganti. 11.15 jadi KL3 Pak Eka. Jadi 11.10 kami terima 11.12 ya. Menggelegar clear Pak Eka. Bagus sekali tanpa noise sama sekali. Mohon izin untuk pantauan saat ini oleh KL3 hari. Dapat dilaporkan jadi seputaran Renon Densok. Jadi 11.13 masih cerah. Suhu peningkatan gerah. Jadi ini urgent, situasi masih landai. Silakan dilanjut mungkin untuk rekan-rekan dan senior semua. Selamat bertugas buat rekan hari dan teman-teman di posko induk KL3 standby. 11.15 diterima kembali posko induk. Silakan diperlanjut KL3. Salam buat keluarga yang ada di Quebec Renon. Di Salam Kompak untuk kemanusiaan. Saya berikan satu kesempatan kembali buat rekan-rekan yang belum sempat saya robot atau tertinggal dalam kesempatan roundtable malam hari ini di jajaran kabupaten kota dan jajaran Manggalang. Waktu saya persilakan. Baik, atas beberapa kesempatan yang sudah saya berikan, tidak ada rekan-rekan dari BPBD Kabupaten Kota dan jajaran Manggalang yang bergabung kembali. Jadi roundtable pada hari ini, hari Senin tanggal 27 Januari 2020 saya akhiri. Dan saya yang bertugas sepuluh hari, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon izin kembali 11.23. Oke, itu treble. Oke. Boleh? Itu deh, itu nanya ini. Oh. Yang namanya grup pejabat. Oh, oke. Share ke grup pejabat dan Manggalang nanti di share ke sana. Jadi semua pimpinan, Ya. semua jajaran atasan tahu kabupaten mana yang merespon dan kabupaten mana yang tidak merespon. Tapi yang tidak merespon juga kita hubungi melalui HP. Oh. Telepon nanti. Kita satu persatu ditelepon, cuma menanyakan kesiapsiagaan dan memastikan fungsi radio dalam keadaan normal. Itu aja sih. Oh, dilanjutin dengan apa? Telepon satu Telepon, persatu ya, ya. satu Oh, persatu. oke. Dan nanti setelah selesai telepon sudah rangkum semua, baru dimasukkan ke dalam input data. Oh, oke. Setelah input Diketik, data clear, heeh. fix, baru di share. Share-nya ke apa? BNPB atau ke Nah, kita internal di BPBD kabupaten, di provinsi aja. Oh iya. Di pejabat dan Manggalang. Oh iya. Seandainya ada sesuatu yang terjadi di kabupaten itu, jadi jajaran atasan sudah tahu kesiapsiagaan sudah siap. Oh, oke. Jadi, So, memastikan dikatakan- kesiapsiagaan. Iya. Memastikan kesiapan. Oke, terima kasih, Pak. Sama-sama. Oh ya. Apa Grup WhatsApp BPBD Sebali dan BPBD intern Provinsi Bali. itu Untuk mempermudah kita komunikasi sebenarnya. itu berapa anggotanya itu yang apa? Yang se-BPBD? Kalau yang ratusan. Ratusan ya? Ratusan. Kalau grup yang ini, yang BPBD Sebali, Iya. sudah banyak sekali, ada 150 peserta. 150 peserta. Nah, di luar itu ada lagi Bali Aman Tangguh, jadi TNI, Polri,
BPBD Sebali, ada teman-teman dari organisasi lain masuk di grup WA Bali Aman Tangguh namanya. Bali Aman Tangguh. Bali Aman Tangguh. Sudah ada 237 peserta. Wow. Jadi lengkap sana ada TNI, Sampai Polri, wartawan pun wartawan. masuk. Jadi informasinya cepat ya. Satu tahu ada kejadian apa misalnya di daerah A. Jadi setahu di share di grup semua unit sudah tahu kan apa yang perlu bergerak sudah selesai. Tidak lagi menunggu komando. Cepat lah informasinya. Kalau peringatan dini dari infonya dari mana aja biasanya kalau peringatan Kalau dari peringatan dini dengan Bapak Rio. Kalau langsung disebarin dari ya, dari komputer sana ya. Di ruangan situ, ruangan krisis namanya. Ruangan krisis. Ruangan krisis untuk informasi peringatan dini dan tsunami. Berpusat Oh, di sana. sebelah sana. Berarti ini murni radio. Murni radio aja. Pelapan saya kayak ruang radio gitu ya. Ya, ruang radcom, Oh, radio komunikasi. radio komunikasi bener. Kalau terjadi sesuatu ada informasi di sini, di situ belum masuk, kita catat, kita berikan ke koordinator. Ada informasi seperti ini dari radio. Jadi ini sama ini tuh perangkat radio semua ya. Radio semua. Tapi ini radio lengkap ini, ada SAR, ada TNI, ada BPBD Kota, ada Pemkop, ada Orari, Rapi, semua dari sini. Kemarin aku sempat ke yang itu yang SAR yang di Uluwatu sama ke pos SAR yang di Karangasem juga. Berkunjung ke mereka juga, nanya-nanya tentang apa pemanfaatannya mereka. Nah ini apa dibungkus apa ini tuh ada kayak Apa ya? ini kabel. Kabel. Ini kabel jaringan. Oh. Yang merah. Enggak yang merah-merah ini. Oh, yang merah-merah itu kalau orang Bali kan diupacarai. Setiap tumpahan landep Setiap ada hari rayanya. Oh, ada hari raya khusus Untuk untuk besi. Untuk besi. peralatan. Oh, untuk besi. Oh. Namanya tumpal Nama landap. yang pisau-pisau tajam-tajam. Kita semua yang berbentuk besi, logam kita upacarai. Oh, itu setiap hari atau setiap kapan itu? 6 bulan. 6 bulan. Oh, setiap sekali. 6 bulan sekali ya. Tradisi Bali. Tradisi Bali ya. Iya. Ya, ya. Unik kalau Unik ya. Kalau di luar Bali enggak ada acara seperti itu. enggak ada ya. Khusus untuk Bali ya. Itu di Bali, tradisi di Bali. Landep. Oh, di rumah pun juga di gitunya. Sama Oh. motor, mobil, Motor, mobil, Pisau. benda-benda yang terbuat dari logam dan besi itu diupacarai pada saat tumpal landap. Tumpah Tumpal landep landap namanya. setiap 6 bulan 6 bulan sekali. sekali. landep itu kan tajam. Oke, ya. Tumpal landap. Filosofisnya apa itu filosofisnya? Misalnya kita tuh punya keris kan, Ya, keris ya. itu dimandikan, Misalkan. dicucikan, dari Hmm. itu kita bisa gini, biar pikiran kita tuh tajam. Tajam Oh, ini biar bilah apa? keris. Biar komunikasinya tajam. Ya, tajam. Biar jelas dan tajam. Oke. Tajam. Benar menarik. Ya seperti itulah tradisi di masing-masing daerah kan ya. Mungkin di tempat lain namanya mungkin ada aja tradisi. Sebenarnya tradisi Jawa Kalau Jawa, Bali itu hampir sama. iya. Cuma perbedaannya beda bahasa, beda ininya, beda sedikit-sedikit lah. Budaya. Budayanya. Sama sih. Beda maknanya sama. Berarti disiapin apa secara kebudayaan sama adatnya tetap dipertahanin ya, walaupun sudah di apa ini nanti. Koordinator kita, dokternya. Oh iya. Kalau untuk tim ambulan pergerakan beliau yang mengomandangi. Oh oke. Untuk Yang kalau ada kejadian apa langsung pada Langsung berangkat. Ya. informasi tetap di sini. Nah, kita menerima informasi dari telepon maupun dari radio. Ada kejadian kita catat alamatnya, Ya. apa jenis kejadiannya, kita sampaikan ke dokternya. Hmm. Kalau ada kejadian seperti ini di alamat ini, tolong gerakkan ambulan. Dokternya lah yang panggil teman-teman di sana. Oh, oke, yang itu yang apa Yang khusus yang khusus petugas ya, kesehatan. Satu tim berangkat ke ini, jadi satu tim berserta ambulan langsung mengarah ke alamat yang sudah kita tulis di kertas. Nah, nanti dari lapangan tim ambulan akan menginformasikan melalui radio ini kembali. Jadi kita sudah di sini,
pasien sudah kita tangani dalam keadaan tidak perlu dirujuk, cuma luka-luka ringan, kemudian kita antar ke rumah. Itu informasinya. Karena mereka juga nanti bawa dokumen, foto, data pasien, nanti itu juga masuk ke dalam laporan. Langsung disebarin secara itu ya, internal dulu, internal provinsi, habis itu kalau sudah oke baru disebarin ke semuanya. Semua. Yang 200-an yang di grup itu ya, Ya, grup di grup namanya BPBD. Aman Tangguh Habang gitu. Ya. Ini dia contohnya. Ada laporan bisa semua. Sama dan Contoh laporan. ya, Oh, ini yang di masing-masing yang Di grup. di grup. Oh, ini apa staff BPBD? Ya, Oke. ini contohnya ada kalau ada kejadian Dokumentasinya. Ya. Kade. Ya, itu. Oh, itu apa? Ada bule-bulenya. Silakan kata ini Mas. Oh, yang Ya. kecelakaan tadi. Ya. Habis itu dari sini dimasukin Dari- ke laporan yang ini ya. Ya, di sini. Laporan hari